Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Nah, ini adalah video seri bongkar teknik forex. Di video kali ini gue akan bicarakan mengenai beberapa transaksi yang telah gue lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel ya. Ada di USD Kanada, AUD Jepang Yen, New Zealand USD yang semuanya juga sebenarnya ada di mapping forex ya, kurang lebih ya. Silahkan kalian coba klik link di atas ini untuk lihat, atau di kolom deskripsi ya gue taruh video untuk mapping forex sebelumnya. Nah, bagi kalian yang ingin sambil belajar, kalian bisa coba klik link di atas ini. Saya taruh playlist lengkap, namanya adalah bongkar teknik forex. Jadi kita akan membahas transaksi yang telah kita lakukan, kita akan breakdown dan alasan-alasan entry-nya itu apa saja. Oke. Nah, di video kali ini juga gue akan bahas lebih spesifik mengenai USD Kanada, karena ada salah satu dari member kita ya. Ini dari Pak Mulyadi Agus, gak apa-apa ya saya sebut namanya di sini. Dia bertanya seperti ini, "Bang, kalau abang ada waktu, tolong buatin video penjelasan pair yang ini," maksudnya USD Kanada. Saya masih bingung katanya karena mappingnya dari daily chart H4 dan H1 masih di bawah EMA 50. Mohon penjelasan patternnya. Jadi biasanya kan kalau biasanya gue bahas langsung dengan para member, tapi kesempatan kali ini gue bahas aja di video di YouTube ya, supaya para member atau subscriber di YouTube atau para trader yang belum pernah kenal dengan channel kita sebelumnya bisa dapat pelajaran penting dari video kali ini. Oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini ya. Gue biasanya pin di komen untuk kalian bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, sekarang kita sudah berada pada chart USD Kanada ya. Dan ini berkaitan sama pertanyaan dari salah satu member kita yang bertanya tentang trading di USD Kanada. Oke, nah sekarang gue akan melakukan putar ulang dulu di sini. Dan kita akan kembali ke tanggal 28 Juni kemarin ya. Karena ini pada saat gue bikin mappingnya itu pada saat ini terjadi seperti ini. Oke, nah lalu pada saat terjadi seperti ini, kenapa gue berpikiran untuk ngambil planning untuk trading buy ke atas gitu ya. Sekarang kita selalu lakukan secara berulang-ulang ya, yaitu 4 langkah dalam analisa trading forex yang biasanya setiap kali di video mapping forex itu gue juga selalu ulang-ulang terus gitu ya. Yaitu adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu tren dan momentumnya itu seperti apa. Nah, di USD Kanada kita identifikasi trennya seperti apa. Identifikasi bahwa kemarin itu dia selama beberapa hari terjadi impulsif gerakan naik ke atas. Itu dulu yang perlu kita perhatikan. Dan impulsifnya itu dia break daripada resistannya ini. Jadi kalau gue boleh bikin zigzag seperti ini sebenarnya awalnya turun, lalu di bawah sini dia terjadi yang namanya sideway ya, cukup lama, lalu dia break tembus daripada resisten yang di sini. Setelah dia terjadi tembus break, lalu dia koreksi. Ini namanya adalah retest ya. Jadi kalian perhatikan kata-kata ini, break and retest. Ini sangat penting sekali karena seringkali market itu gerakannya hanya break and retest. Nah, setelah terjadi break, lalu dia terjadi retest. Nah, retestnya kemana? Retestnya kembali ke area yang di sini. Oke, jadi ada zigzag di sini di daily chart yang dia setelah terjadi break, dia koreksi 2 candle dan dia terjadi retest. Nah, lalu kalian perhatikan ya di sini. Ketika dia terjadi retest di daily chart, di sini saya coba hilangin semua dulu coret-coretannya. Ini dia retestnya itu terjadi candlestick pattern di daily chart ya, bukan di H4, bukan di lower time frame, tapi candlestick patternnya di daily chart. Artinya apa? Kalau candlestick patternnya munculnya di daily chart, artinya kita harus turun ke lower time frame untuk mencari entry. Karena kalau di daily chart biasanya range-nya akan terlalu gede, dan kalau kita trading keputusannya dari daily chart, impact-nya akan sangat lama baru dia bergerak seperti itu ya. Nah, ini terjadi yang namanya pin bar ya. Jadi dia ekor panjang dan dia ini tutupnya masih merah di daily chart-nya. Nah, lalu besoknya dia terjadi candle yang closing di atas body daripada si pin bar tersebut. Jadi, pada 24 Juni kemarin itu sudah confirm secara daily chart bahwa dia retestnya itu kelar gitu ya, dan harusnya dia bisa naik. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang gue lakukan adalah gue turun ke H4 untuk mencari entry. Nah, sebenarnya kalau kita boleh lihat kemarin gitu ya, sebenarnya untuk entry pertama itu bisa dilakukan di sini sebenarnya. Jadi ketika dia terjadi retest dan retestnya udah kelar, di H4-nya itu terjadi, ini kan ada tren kecil ke atas ya. Lalu di sini dia ada support yang di break, lalu terjadi pin bar, lalu false break. Ini istilahnya false break nih. Jadi di sini ada support, di sini dia false break. Nah, artinya pada saat ini 26 Juni itu sudah bisa trading pertama nih untuk naik ke atas. Tapi yang kita bicarakan bukan di sana ya, tapi di trading lanjutannya. Jadi gue terusin dulu. Nah, di sini kan dia mulai naik. Nah, lalu setelah ini naik,
let's say kita nggak dapet di sini ya, seperti yang gue lakukan, gue baru ngelihat market ini pada saat dia udah naik di sini, yaitu 29 Juni. Jadi kalau 25 Juni itu kemarin hari Jumat, jadi dia terjadinya Jumat, lalu kita trading di hari Senin Selasa kalau nggak salah, dan itu gue trading buy-nya di area atas sini. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya udah di atas dari EMA 50 ya, kalau di H4. Kalau di daily chart juga sebenarnya di atas daripada EMA 50, jadi tidak ada yang di bawah EMA 50 seperti yang ditanyakan. Jadi bisa dicek sekali lagi ya, mungkin kurang teliti. Jadi ini sebenarnya cukup clear bahwa trennya jelas naik gitu. Nah, keputusan entry-nya itu gue masuk ke H1 kemarin, dan karena ini adalah trend following ya, jadi kalau misalkan kita di bawah sini kemarin itu tradingnya lebih enak karena trennya belum jadi gitu. Jadi dia baru ada tren kecil, dia terjadi false break area support, lalu dia naik ke sini. Tapi kalau udah naik sampai sini, lalu saya bikin mapping arah ke atas, itu biasanya karena nomor satu resistennya udah ditembus kembali ya, dan daily chartnya udah cukup confirm. Lalu biasanya saya ganti dengan template lain. Saya pakai 3 EMA biasanya. Nah, saya pernah bikin video tentang itu, namanya adalah saya bilang indikator sakti ya, padahal nggak ada indikator yang sakti. Maksudnya saya gunakan 3 moving average untuk mendetek bahwa trennya ini udah kembali naik. Nah, di sini saya pakai 3 moving average, MA8, 21 sama MA125 di sini. Dan di sini dia terjadi golden cross semua ya. Jadi dia cross semua di H1-nya. Nah, di H4-nya juga kalau kalian perhatikan, itu di sini kan dia pas turun, dia dead cross. Di sini dia mulai golden cross kembali ya. Nah, sehingga ini cukup valid ya, karena daily chartnya juga udah confirm untuk dia paling tidak dia ngetes kembali level resistennya di sana. Dan ini lumayan ya untuk dapetin trading sekitar 50-60 pips dengan resiko yang cukup rendah, karena di sini dia kan terlihat jelas ya bahwa dia golden cross gitu. Oke, jadi di USD Kanada itu simple sekali tradingnya. Dan bagaimana kondisi saat ini gitu ya, gue masih bullish ya untuk USD Kanada. Kita lihat sedikit. Nah, let's say ini udah kita trading udah lewat, kita mau trading lanjutan nih contohnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kondisinya dia udah naik cukup panjang, dan di sini dia biasanya gue menunggu pattern. Kalau ada pattern lagi bisa trading lagi, tapi kalau nggak ada pattern ya udah berarti kita sementara nggak bisa trading dulu di USD Kanada, at least kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Oke, next pair yang kita tradingkan juga. Nah, ini adalah chart dari New Zealand USD ya, salah satu yang kita tradingkan di awal minggu kemarin, di hari Jumat sebenarnya. Kita masuk di New Zealand USD kalau nggak salah ya, pada saat dia reject di area sini. Nah, kenapa bisa kita trading di sana? Di sini gue potong dulu ya, gue potong dulu sampai di titik hari Jumat kemarin. Nah, oke, kita identifikasi ya, selalu kita lakukan step by step analisis. Kita identifikasi bahwa kemarin itu dia terjadi impulsif gerakan ke bawah ya, sampai di level 0.6920, dan ketika di bawah sini itu dia tembus daripada support yang cukup penting di sini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada support, dia di break ya, dan dia close di bawahnya. Oke, jadi impulsif break ke bawah, lalu dia terjadi koreksi naik ke atas. Nah, selanjutnya kalau kita identifikasi ke kiri, bahwa di sini juga ada yang namanya resisten yang cukup penting. Di sini terjadi resisten satu kali, di sini jadi support, di sini pun dia hampir kena di area resistennya, dan kemarin itu dia reject kembali di area tersebut nih di sini ya. Oke, lalu kita turun ke H4 untuk mencari sebuah price action lagi di dalamnya. Saya juga bikin short video mengenai ini kalau nggak salah ya di New Zealand USD. Ketika dia di level resisten yang kemarin itu, dia pun di sini terjadi zigzag tren ke bawah ya. Jadi di sini sehingga level area atas di sini itu cukup valid dan cukup penting gitu ya untuk kita bisa jadikan satu pedoman. Oleh karena itu, di sini pun terjadi engulfing candlestick pattern kalau di H4. Kalau kalian tradingnya based on H4, maka bisa ngambil engulfing candlestick pattern ini untuk entry-nya. Tinggal kalian tentuin di mana SL dan TP-nya sesuai dengan plan kalian masing-masing. Kalau kemarin saya ambil TP-nya itu di bawah sini ya. Jadi di sini TP-nya, karena di sini dia terlihat ada zigzag dan seperti head and shoulder gitu ya. Jadi kalau dia kembali turun ke bawah itu bisa menjadi target idealnya. Nah, kalau kita turun ke H1 juga. Oke. Kalian di H1 kalian bisa melihat di sini bahwa ini terjadi yang namanya head and shoulder. Jadi ini bahu kirinya, ini head ya. Lalu harusnya dia turun ke bawah gitu ya, seperti
yang telah saya mappingkan di awal minggu kemarin. Dan ini yang terjadi ya, exactly, meskipun gerakan ini kemarin saya entry di sini ya di sekitaran 0.7068. Setelah saya entry dia di bawah dulu naik ke atas. Nah, disinilah dibutuhkan kesabaran gitu ya. Kalian harus sabar dan biarkan market itu bergerak sesuai dengan kehendaknya, karena kita nggak bisa pastiin setelah kita entry dia harus langsung jatuh gitu ya, nggak bisa seperti itu juga. Nah, kita tinggal tunggu dan kita kelola nih dengan trading management, akhirnya kena TP. Nah, trading management yang dilakukan bisa pasang SL, pasang TP langsung ya, TP1, TP2 seperti itu. Ini kembali lagi ke para trader. Oleh karena itu di VIP channel saya selalu tekankan para member gitu ya untuk melakukan backtesting dan menentukan bagaimana mereka mengambil TP-nya. Ada yang pakai SL dan TP 1:1 fix seperti itu. Ada yang pakai SL dan TP 1:1 lalu pasang lagi 1:2. Nah, kalian konsisten aja lakukan dengan pendekatan yang kalian gunakan, karena tidak ada gerakan pasti di market. Kita hanya bisa memprediksi kira-kira direction dan target itu akan kemana, dan kita menyesuaikan dengan trading plan yang kita lakukan. Nih saya ambil satu contoh kasus lagi ya. Kemarin kalau nggak salah di AUD Jepang Yen, transaksi berikutnya yang kemarin kita lakukan itu di AUD Jepang Yen. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua juga gitu ya. AUD Jepang Yen itu kemarin kita trading di sekitaran sini, jadi gue potong lagi untuk entry-nya kemarin. Nah, pada saat ini terjadi, kita identifikasi ya, kita ulang kembali. Identifikasi trend dan direction ya, apa yang terjadi di market. Market terjadi gerakan turun ke bawah nih. Oke, dengan gerakan yang beberapa candle ya, dan 1, 2, 3 candlenya makin ke bawah makin gede, artinya dia momentumnya kuat turun dan dia terjadi koreksi kembali naik ke atas. Ketika dia terjadi koreksi kembali naik ke atas, di sini saya lihat ke kiri ya, kita selalu identifikasi kembali, dan di sini ada resisten yang cukup penting. Oke, di sini saya bikin garis warna merah. Nah, lalu kita turunkan ke H4. Oke, ini mirip ya, di H4 pun terjadi gerakan yang sama. Ketika dia terjadi di level resisten tersebut, di H4-nya dia ada zigzag kecil, dan ini bisa menjadi area yang menjadi pedoman kita, guidelines ya, guidance untuk kita melakukan trading sell. Lalu tinggal kita tunggu price actionnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini mulai banyak rejection ya, banyak rejection tuh banyak terjadi ekor-ekor seperti ini, dan di situ saya putuskan untuk melakukan trading sell. Nah, kalian boleh turunkan ke H1 ya untuk melihat gerakan ketika ini terjadi. Di H1 kelihatan jelas banget di sini. Dia sulit untuk menembus ya, dia banyak ekor di area tersebut, dan di sini pun dia ada semacam gerakan dia bukan engulfing ya, ini namanya piercing nih. Jadi dia ada candle biru panjang dan dia langsung dibalas candle merah yang tutup di bawah daripada setengah candle. Ini candlestick pattern namanya piercing candlestick pattern, silahkan kalian google mengenai hal tersebut. Lalu akhirnya dia berhasil jatuh gitu ya, dan ini kita bisa pasang TP di sini, karena kalau kita lihat di H1 ya, kalian lihat dulu di sini bahwa ini dia semacam ada structure di sana. Jadi structure di market itu bisa kita jadikan guidance untuk pasang TP gitu ya, selain daripada ini kalau pasang TP di sini kena, atau kalau kalian pasang di resistance sebelumnya di sini yang menjadi support gitu ya, ini juga akan kena nih. Oke, jadi itu salah satu tekniknya ya, kita menentukan entry. Setelah kita menentukan entry, kita menggunakan trading plan kita, SL-nya berapa, TP-nya berapa, kita bisa pakai rasio seperti itu, dan kita kombinasikan ya dengan structure yang terjadi di market. Kalian boleh juga kombinasikan dengan yang namanya Fibonacci ya. Kalian bisa tarik Fibonacci. Nah, tarik dari bawah ke atas. Jadi ini harus tahu cara nariknya gitu ya. Nah, ini kalian bisa gunakan misalkan Fibonacci, kalau di konteks ini ya, kalian bisa gunakan 50% misalkan untuk targetingnya. Jadi kalau 50% itu di level sini, dan itu pada akhirnya kena. Oke. Nah, saat ini posisi saya kebetulan lagi ada trading di gold, dan kita lagi nyangkut gitu ya, lagi di bawah ke atas nih. Lagi menuju ke SL sepertinya. Nah, di sini saya sharing sedikit karena ada yang bertanya juga nih, Bang, kenapa dolar indeksnya naik tapi goldnya juga ikutan naik? Nah, saya jawabannya nggak tahu kenapa seperti itu, karena biasanya kalau dolar indeks naik, goldnya akan turun. Nah, ini yang terjadi, dolar indeks naik, goldnya juga ikut naik, dan saya lihat ada pattern di sini namanya harmonic pattern. Saya pasang entry saja, pasang stop loss, pasang TP sesuai dengan structure marketnya, dan saat ini kondisinya setelah kita entry dia dibawa naik ke atas, nyamperin SL. Apa yang harus kita lakukan?
Saya ngelihat ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau dia memang harus kena SL ya kena SL. Yang penting kita sudah jaga dengan trading management, dengan money management yang bagus. Kita pastikan kalau kena SL itu impact-nya terhadap equity kita tidak terlalu besar gitu ya. Ada yang 1%, ada yang 2%. Kembali lagi dikembalikan kepada trading plan kalian masing-masing. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.